Oke, assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita rencana mau ke kebun binatang dan kita bakal naik KRL dan KRL-nya di mana sih Mas ini lokasinya? Di stasiun Jatake, Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Tangerang, Kabupaten Tangerang. Iya, Dekatnya di wilayah Paramuter Pong. betul banget. Nah, jadi rutenya setelah naik kereta dari sini mulai kemana lagi sih? Nanti Tonton kita lihat videonya ya. Lihat Check it lagi. out. Oke, bye. Oke, tadi udah sempet naruh motor di parkiran, jadi kita lanjut masuk ke dalam stasiunnya. Nah, ini adalah gambar dari rute perjalanan kita di awal sampai ke tujuan, yaitu stasiun Palmera. Kali ini, karena dia lagi libur, jadi jalan-jalannya ditemenin sama suami. Nah, ini dia di sampingku. Oke, sebelum kita naik keretanya, kita cek dulu ada berapa sih saldo yang ada. Oke guys, kita hari ini mau pengisian saldo ya. Karena saldo saya masih kurang, jadi saya isi ya secukupnya aja, minimal 10.000 ya guys. Dan sekarang pengisiannya pun menggunakan cashless ya, atau non tunai. Jadi bisa menggunakan QRIS atau GoPay, OVO, Dana bisa ya. Kita scan QRIS di layar tersebut. Ya, kita masuk ya ke nanti arah ke peron 2 untuk kita menuju ke Palmera. Tapi nanti sebelumnya kita akan ke Transjakarta dulu, ke halte Transjakarta daerah Palmera. Kita naik kereta ya. Ya, di sini memang keadaannya masih sepi ya, karena memang stasiun baru Jatake, dan alhamdulillah kita nggak empet-empetan. Tapi nanti pada saat dari stasiun di Jatake kita naik pasti banyak penumpang nih, kita lihat. Tapi di stasiun ini memang masih baru, jadi masih pada sepi untuk menunggunya ya, masih santai kita menunggu sambil kita menunggu kereta datang ya. Nah, itu dia keretanya tuh. Kereta kita naik, wah ternyata sudah penuh di sini. Kita mulai dari stasiun Jatake nanti menuju, nah ini dia stasiun Palmera. Nah, ini kita naik stasiun Palmera, turun dari Palmera transit ya. Transitnya langsung menuju ke keluar, pintu keluar ya. Kita pintu keluar, kita tap kartu ya. Kita putar balik dari sini. Nah, kita turun tangga dari turun tangga JPO ya, jembatan penyeberangan operasional, turun bawah. Kita menujunya ke, bisa juga dari sini kalau mau Gojek, tapi kita mau pakainya Transjakarta karena lebih harganya lebih murah ya. Jadi hanya kena 3.500 saja. Tadi kita naik kereta kenanya 4.000 ya. Ini kalau Transjakarta kita kena 3.500. Jadi total 7.500. Kalau pulang balik berarti 15.000 per orang. Nanti kalau ya bersama istri nanti bisa kena sekitar 30.000 saja atau 15.000. Jadi kita ini kita tap kartu ya, menggunakan kartu DKI Jakarta ya, Transjakarta, atau bisa juga pakai kartu universal juga bisa, yaitu menggunakan kartu Mandiri yang biasa kita beli untuk semuanya, parkir bisa, kartu flash ya yang biasa kita pakai, atau juga bisa pakai e-money GoPay ya, itu melalui scan GoPay barcode juga bisa. Kita sekarang naiknya busnya 1F ya untuk menuju ke Bundaran Senayan, atau juga bisa berhenti di halte DKI Jakarta. Nah, ini saya memilih di Bundaran Senayan ya, sampai ya di halte Bundaran Senayan. Ya, kita ini lanjut langsung ke Transjakarta busway 6V ya, ke arah Ragunan Kebun Binatang. Jadi ini busway kedua ya. Harganya tetap sama ya, 3.500. Tadi dari awal sampai akhir 3.500. Walaupun kita sudah transit dari tadi Bundaran Senayan sampai ke Ragunan, itu total 3.500. Karena tadi di busway kita nggak kebagian tempat duduk, akhirnya berdiri terus sampai tujuan akhir. So, jadi alhamdulillah kita udah sampai, dan ternyata di depan nemu susu Modarmi ya. Jadi kita langsung belok, mampir, dan beli minum. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke Ragunan Kebun Binatang. Kita tap kartu. Oh ya, tadi saya juga ada bagian pakai GoPay ya. Nih, pakai GoPay, kita tap kartu, tinggal tanpa kartu juga bisa. Tadi isi saya juga pakainya flash e-money, kalau saya pakai GoPay.
Tara, ini adalah tampak depannya dari Ragunan, tapi sebelum itu kita harus beli tiketnya dulu. Untuk pembelian tiketnya ini bisa dilakuin secara online, tapi kita langsung datang ke tempatnya dan pembayarannya lewat kris. Nah, ini teman-teman bisa lihat aku lagi cekot tiket. Untuk yang dewasa, satu orang dikenakan 4.000, kalau anak-anak itu 3.000. Kebetulan aku beli tiketnya 2, jadi bareng sama suami aku. Kalau udah, kita jalan ke dalam dan langsung scan tiket yang tadi udah dibeli. Pertama apa sih yang pengen kita lihat? Ada hewan apa aja di sini? Oke, yang mau kita kunjungi adalah si Komodo and Giraffe. Mas. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke kawasan kebun binatang Ragunan. Oke, sekarang kita mau lihat yang pertama dulu, apa dulu? Wah, gajah. Kebetulan ada patung gajah nih. Kita lihat dulu, ada gajah di sini, gajah Sumatera ya. Karena dari gerbang awal ke tempat gajah itu lumayan jauh, jadi teman-teman bisa nyewa sepeda listrik yang ada di dekat sekitar sini. Karena kaki masih kuat, ini perjalanan awal kita ke hewan gajah, jadi masih aman dan benar-benar kebayar karena udah lama banget gak ngeliat si hewan paling gede ini, gajah ya guys. Dan gajah ini dari wilayah Sumatera. Jujur pas pertama ngeliat emang happy banget. Aku aja happy, gimana anak-anak ya yang lihat ya. Jadi emang cocok banget buat karya wisata edukasi. Ya, ini kebetulan ya kita aktivitas ya untuk ke Ragunan ini pada hari Sabtu. Jadi untuk jam operasional Ragunan kebun binatang ini dari hari Selasa hingga hari Minggu. Mulai operasional jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Namun jika di atas jam 4 sore hanya khusus di hari Sabtu hingga jam 9 malam ya guys. Dan untuk di hari Senin tidak beroperasional. Next, tadi kita udah lihat gajah, sekarang hewan yang panjang. Apa itu? Iya, dia adalah jerapah. Lucu banget gak sih? Jujur, dua hewan ini adalah tujuan aku kenapa akhirnya pengen ke Ragunan. Dan berikutnya aku bakal lihat hewan apa lagi ya? Jeng 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 jeng. Tebak, ini hewan apa? Iya, kalau pada tahu, ini itu adalah rusa. Rusanya sama ya kayak tadi tuh jerapah coraknya. Iya, ini namanya rusa tutul. Kita ke pusat primata, lihat gorila, monyet, dan teman-teman yang lain. Kalau kalian bisa lihat di samping, nah itu banyak burung-burung. Tapi karena kayaknya udah biasa ya, jadi aku lewatin karena aku tertuju pada si orang hutan ini. Nah, kelihatan nggak dia lagi bergantungan di atas? Oke guys, kita sekarang sambil jalan-jalan ya, jogging bersama-sama dengan pengunjung lainnya ya. Kita sambil lihat-lihat apa yang mau kita lihat setelah ini. Ya mungkin kita bisa nempel ya. Oke, kita masih menelusuri sampai tujuan. Nah ini dia rawannya untuk tempatnya buaya ya. Bukan buaya darat ya, tapi ini buaya yang memang ada di muara. Ini buayanya sedang tersembunyi nih, sedang sembunyi-sembunyi karena dilihat banyak orang. Biasanya buaya ini memang kategori hewan nokturnal ya, karena memang dia aktivitas di malam hari dan juga memang hewannya yang memang sangat buas. Tapi orang-orang lihat itu pada menunggu kedatangan buaya untuk naik ke atas. Tapi ada unta nih di samping saya nih teman ya. Udahlah kita lihat unta dulu. Unta dari gurun, tapi ini unta dari Ragunan ya. Ya untanya diam ya. Kita setelah itu lanjut. Ayo lanjut kemana lagi? Nih lihat ya. Abis ini kita lihat si singa raja hutan yang rambutnya berantakan kayak aku pas lagi bangun tidur. Tapi sayang banget ya pas kita dateng singanya lagi tidur karena memang lagi siang sih. Jadi emang banyak hewan yang pada tidur gitu. And next masih saudaranya singa yaitu harimau bengala. Iya, ini coraknya lucu-lucu banget, belang-belang. Dan kelihatan nggak di mana posisinya? Tuh.
Dia lagi mondar-mandir, bingung karena sendirian, kasihan banget gak ada temennya karena pada tidur yang lain gitu. Terus di sampingnya lagi, next ini masih temennya si harimau. Nah ini sama-sama harimau, hanya beda warnanya aja sih. Kalau tadi tuh kayak coraknya ke orange coklatan, kalau ini dia putih gitu. Oke, tadi kita sudah lihat harimau ya, sekarang kita lihat biawak ya. Kita lihat tampak biawak dari jauh ya. Dia sedang berdiam. Ya, kita lanjut lagi ke burung pelikan ya, burung pelikan. Ini dia burung pelikannya unik ya, warnanya bagus ya, putih hitam ya. Ya, kita lanjut lagi setelah lihat burung pelikan, kita lihat spot foto ya di sini. Oh, ternyata ada bidak catur ya, besar sekali bidaknya. Oke, yang bisa main catur nih, ayo main catur di sini. Sambil kita foto-foto bareng yuk. Namanya juga perempuan, jadi sekalinya ada tempat yang menarik, kita tag foto atau video. Yuk, kita setelah lihat-lihat hewan, mau jeda makan siang dulu, abis itu baru lanjut lagi. Siang, makan. Gimana, capek gak? Rasa gak? Wow. Karena emang seluas itu sih. Karena gak sih? Lurus. Ya. Oke, see you guys. Nah, sebelum kita ke tempat makan siang, sembari kita lewat, kita melihat-lihat dulu ya hewan-hewan mamalia kecil. Ada apa aja sih di tempat tersebut? Ayo kita lihat.
ada mainan anak-anak, kita lihat sebentar dulu ya. Nah, ini mainan anak-anak ya, ada wahana mainan anak-anak. Lanjut kita makan siang di bakso lapangan tembak Senayan. Oke, kita pilih menu-menu dulu ya. Apa sih ada ini? Wah, kita mau makan nasi goreng dulu deh sama soto ya, soto ayam, soto daging campur-campur sama dengan segarnya es teh manis. Ya, setelah makan siang selesai, kita lihat rusa emas ya. Di sini wah, rusa emasnya ya sangat banyak ya. Kita lihat banyak yang anak-anak kasih makan tuh ke rusa-rusanya ya, dan rusa-rusanya bulunya seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke tempat area ke primata ya. Primata, kita akan nanti lihat gorila di sini. Ada gorila di sini, ada patungnya tuh. Ternyata untuk akses ke tempat pusat primata ini kita harus bayar lagi, dan itu sekitar 7.500 per orang. Nah, ternyata pas aku tahu kalau mau masuk itu harus punya kartu. Tapi teman-teman tenang aja, kalau misalnya nggak ada kartu, kita bisa melakukan pembayaran di sebelahnya pakai kris. Seperti biasa, kita check out untuk tiket yang diperlukan. Nah, kebetulan 2 orang ya, aku kayak tadi pas masuk. Oke. Kalau udah melakukan pembayaran dan tiketnya keluar, cus kita masuk. Tapi ternyata pas kita mau masuk ada pengecekan barang. Nah, teman-teman harus tahu, barang yang nggak boleh dibawa untuk ke dalam yaitu ada makanan dan minuman kemasan. Tapi kalau misalnya bawa tumbler, it's okay dan itu nggak apa-apa. Nah, dan juga kalau kayak tas ataupun handphone itu sangat diperbolehkan untuk dibawa. Setelah ngelewatin pengecekan barang, akhirnya kita bisa masuk. Excited banget untuk lihat di dalamnya kayak gimana. Nah, ini kita naik ya. Memang rada tinggi tangganya, tapi nggak apa-apa. Karena aku penasaran, jadi tetap harus kuat. Pas masuk, ternyata disambut dengan pemandangan yang bagus banget, bikin mata tuh kayak adem. Bisa lihat kan kayak gitu, dan view-nya tuh pokoknya cantik, bikin kalian tuh betah di sini. Karena ngeliat pemandangan dari bawah, aku posisi lagi di atas dan lagi nginjek jembatan kaca. Dan tapi guys, kalau diperhatiin, kok aku ngeliat kanan kiri nggak kelihatan ya ada hewan primata di sini. Di depan kali ya. Soalnya udah penasaran banget nih. Ya udah deh, yuk kita jalan lagi. Pas tadi udah ngelewatin jembatan terowongan, kita turun ke bawah dan pemandangan di bawah langsung kayak gini. Ternyata pas kita lagi jalan salfok, di sebelah kanan kita ada gua orangutan. Ya, ini dia guys yang bergelayutan. Siapa ini? Orang hutan guys ya. Ini dia orang hutannya, ada di ruang tertutup di dalam gua ya. Ini ada sejarahnya dulu orang hutan ya. Oke, ini kita masuk lagi ke tempat. Oh, ada patungnya ya. Ada patung orang hutan. Oke, di sini kalau yang banyak ingin berfoto silakan ya di dalam gua orang hutan. Ya, oke guys, kita lanjut ke suril nih. Ya, suril ini dari hewan dari primata asli dari ini ya, Sumatera nih. Dia juga terletak juga ada di Jawa Barat dan Banten.
Ini sangat unik ya wajahnya tuh, lihat. Memang dia sangat lincah, hewannya memang kecil dan unik. Ya, suril. Kita cek di sini ada. Dan lanjut lagi, di sini juga ada lutung Jawa. Lutung Jawanya juga tersebar ya di daerah-daerah ya Bali, Lombok, dan juga termasuk ya family monyet juga sih. Memang sudah lama dia. Memang katanya sih konon dia umurnya paling panjang ya. Cuma kita lihat tuh lucunya ada anak kecil juga tuh, lihat-lihat lutung Jawa. Di sini kita masih di kawasan pusat primata ya. Jadi semua keluarga-keluarga yang berspesies yang sama ya, seperti monyet, gorila, dan lain-lainnya. Nah, ini kita lanjut juga nih. Ada baru kita bahas barusan gorila nih. Nah, untuk gorila ini juga umurnya lumayan panjang ya, bisa 35 sampai 40 tahun. Tapi saya juga paling senang nih dengan gorila ini nih. Saya yang nantikan dengan hewan yang saya nantikan, yang ingin saya lihat atraksinya. Tapi sayang sekali gorila sedang tidur. Tapi kita lihat nih, setelah ini kita mau lihat atraksi dia. Mungkin dia mau bergerak sedikit. Ya, kita tunggu aja. Ya, oke. Inilah tempat pusat primata yang kita nantikan ketika kita melihat semua spesies-spesies simpanse lainnya yang memang menyerupai dengan hewan-hewan monyet, hewan suril, lutung Jawa, dan gorila, dan orang utan. Mereka satu keluarga ya, satu family lah gitu. Ini kita mau lihat, ya dia sudah bergerak nih, ini gorila nih. Kita cek gorilanya, kita lihat, wah wajahnya sepertinya dia baru bangun tidur ya. Kita ganggu nih, banyak nih pengunjung-pengunjung juga yang menunggu kehadiran gorila ini untuk beratraksi, untuk menghibur kita semua. Tapi kita lihat ya, gorilanya sedang duduk santai. Wah, seperti manusia ya duduknya. Lihat gorilanya tuh. Oke, tempatnya memang luas untuk dia. Memang spesies ini sudah sangat jarang ya, karena hampir terancam punah, sama seperti orangutan. Ya, semoga kita juga bisa melindungi hewan-hewan seperti mereka agar tetap mereka bisa berkembang biak hingga sampai saat ini di Indonesia. Ini dia gorila kita yang kita nantikan, sedang santai ya. Kita lihat, wah dia sedang apa? Dia sedang merenung. Kita lihat, ya ingin beratraksi mungkin. Oke, sampai sini video yang kita untuk Keragunan di pusat primata, dan kita nanti akan pulang setelah ini ya. Sana sudah mendekati sore maghrib ya. Terima kasih. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video dari kita selama perjalanan dari tadi stasiun Jatake, lalu kita naik apa, dan sampai di Ragunan, bahkan kita sampai keliling-keliling ada hewan apa aja. Dan cukup sekian, terima kasih, see you. Ya, alhamdulillah udah sampai di stasiun Jatake lagi. Kita kurang lebih berapa lama sih Mas? Tadi perjalanan sih 3 jam ya. Kalau dari PP totalnya 6 jam. Jadi perginya 3 jam, pulangnya 3 jam. Nah, terus tadi kita di Ragunan sempet sampai ya sekitar 4 sampai 5 jam lah. Totalnya kita dapat jalan tadi dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Sampai jam berapa? Jam 8 malam. Ya udah sampai di stasiun Jatake. Iya, Itu alhamdulillah. stasiunnya tuh. Jadi lumayan banget ya, kaki pegel dan seru sih. Hampir seru. Ini Jatake paling baru nih stasiunnya. Tuh lihat sepi tuh. Stasiun Mungkin baru nih. ya udah, mungkin gitu aja. Makasih banyak udah nemenin kita selama perjalanan ini ke Ragunan keliling-keliling. So, jadi tunggu video berikutnya lagi. Jangan lupa apa?
subscribe, semoga videonya berkembang. Amin. Like dan comment, ya. komen. Thank Terima you. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.